Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan Sekolah Sabat-Mu, kiranya Roh Kudus membimbing kami dalam mempelajari Sekolah Sabat ini Bapa. Dan doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Selasa 10 Juni 2025 berjudul Boas sebagai penebus. Boas sangat jatuh cinta pada Ruth dan ingin menikahinya, tetapi ada penghalang yang signifikan. Ada kerabat lebih dekat yang juga memiliki klaim atas wanita tersebut dan tanahnya. Jika kita menganggap Boas sebagai tipe dari Kristus, situasi ini dapat mengungkapkan masalah yang dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Kristus mengasihi kita, tapi ada kerabat lebih dekat yang juga mengklaim, yaitu iblis. Apakah yang ayat-ayat berikut ungkapkan tentang klaim iblis terhadap umat manusia? Dalam Ayub 1 ayat 6-11, Matius 4 ayat 8 dan 9, Yudas 1 ayat 9, dan Lukas 22 ayat 31. Dalam Ayub 1 ayat 6-11, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut pada Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan." Matius 4 ayat 8 dan 9, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, 'Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku.' Dalam Yudas 1 ayat 9, "Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan, bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, 'Kiranya Tuhan menghardik engkau.' Lukas 22 ayat 31, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum." Ketika iblis muncul di dewan surgawi, dia memberitahu Tuhan bahwa dia dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat 1 ayat 7. Dan ketika Tuhan bertanya kepadanya apakah dia telah memperhatikan Ayub yang saleh, iblis mengklaim dia sebagai miliknya, menunjukkan bahwa hati Ayub tidak benar-benar milik Tuhan. Artinya dia benar-benar mengikuti engkau hanya karena engkau baik padanya. Berhentilah bersikap baik padanya dan lihat siapa yang benar-benar memiliki kesetiaan Ayub. Dalam Yudas, kita melihat referensi singkat tentang sebuah cerita yang terkenal di Israel. Setelah Musa dikuburkan oleh Tuhan, dalam Ulangan 34 ayat 6, dia kemudian dibangkitkan. Meskipun kita tidak mengetahui rinciannya, ayat itu sendiri yang mengatakan bahwa mereka memperdebatkan tubuh Musa. Menyiratkan bahwa iblis sedang membuat semacam klaim tentangnya. Untuk pertama kalinya Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang bercahaya itu mendekati kubur itu, iblis merasa khawatir atas kemenangannya itu. Bersama dengan malaikat-malaikat jahatnya, ia berdiri memperdebatkan penyerangan terhadap wilayah yang ia nyatakan sebagai hak miliknya. Ia membanggakan bahwa hamba Allah itu telah menjadi tawanannya. Ia menyatakan bahwa Musa sekalipun tidak sanggup menuruti hukum Allah. Bahwa ia telah mengambil bagi dirinya sendiri kemuliaan yang menjadi hak Tuhan. Dosa yang sama yang telah menyebabkan diusirnya setan dari surga. Dan oleh pelanggaran telah berada di bawah kekuasaan setan,
Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 2 halaman 7, 10, 9, dan 80. Jelas, Kristus membantah klaim iblis dan Musa dibangkitkan. Lihat Matius 17 ayat 3. Dalam Rut 4 ayat 1-12, Boas melakukan perjalanan ke pintu gerbang Bethlehem, kota tempat Kristus memasuki dunia kita sebagai kerabat dekat kita. Para tua-tua berkumpul dan akhirnya kasut atau simbol kepemilikan ditukar. Pintu gerbang sebuah desa adalah tempat kasus-kasus diputuskan. Ini adalah jenis adegan penghakiman. Ia mencerminkan adegan penghakiman Daniel 7 ayat 13, 14, 22, 26, dan 27. Kita tidak boleh melewatkan aspek kritis dari penghakiman ini. Penghakiman adalah menguntungkan orang-orang kudus, tetapi hanya karena Kristus membayar harganya untuk kita seperti yang Boas lakukan untuk menggantinya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan pelajaran-Mu. Kiranya pelajaran yang kami sudah mendengarkan dapat membimbing kami Bapa, dan kiranya Roh Kudus-Mu juga dapat membimbing kami agar pelajaran ini dapat kami terapkan ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati kami ya Bapa, dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.